Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ala abdihi ar-risalah wa nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Ithaful Uqul fi Syarhis Salasatil Usul, karya dari Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri. Yang ini merupakan kitab penjelasan terhadap kitab Al-Usulus Salasah, karya dari Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di siang ini kita akan menginjak dalil yang kedua ya, dari dalil tentang dengan apa kita ini bisa mengenal Rabb kita, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari, dan bulan, dan telah disebutkan dalilnya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif, yaitu beliau Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yuksil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguhnya Rabb kalian, Dia adalah Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia istawa di atas arsy. Beliau menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan juga Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, yang kesemuanya itu musakhkharatim bi amrih, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, hanya milik Allah lah seluruh ciptaan, demikian pula perintah ya. Maha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah ta'ala, Rabb sekalian alam. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Perincian yang ada di dalam kitab Ithaful Uqul ini perincian yang bagus ya, banyak sekali faedah yang diterangkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dari firman Allah di sini, yaitu inna rabbakum, sungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah. Ini kita telah menjelaskan makna Rabb qabla qalil ya, beberapa saat yang lalu, di waktu yang sebelumnya ya, kita telah menjelaskan makna Rabb. Namun pada ayat ini ada perkara-perkara yang baru ya, bisa kita ambil faedahnya, yang memang kita belum jelaskan di pembahasan yang sebelumnya. Lam nubayyinha salafan. Yang belum dijelaskan tersebut adalah perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagiannya di dalam ayat ini,
tentang dalil-dalil yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ma nasabahu Allah taala fi hadhil ayati minal adillati ala wahdaniyatihi. Maka fa'arju ta'amula hadhil adillah. Maka saya berharap untuk kita ini bisa merenungkan apa yang ada pada dalil-dalil yang ditunjukkan ayat tersebut, ya, penunjukan yang ada pada ayat tersebut. Ta'amul hadhil adillah, ya. Beliau katakan yang pertama al-awal, ya. Beliau menyebutkan di sini ada 5, ya, dari ayat tersebut. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi yang diterangkan selama 6 hari. Khalqus samawati wal ardi fi sittati ayamin. Tentang 6 hari ini, ya, diciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu telah dijelaskan di tempat yang lain, ya, di dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karha walil ardi i'tiya tau'an au karha qalata ataina ta'iin, ya. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Diterangkan di dalam surat Fussilat ini secara lebih terperinci, ya, proses waktu penciptaan langit dan bumi serta yang ada di dalamnya. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, apakah benar-benar kalian itu ingkar terhadap zat yang telah menciptakan bumi selama 2 hari dan justru kalian menjadikan untuk zat yang telah menciptakan bumi selama 2 hari tersebut kalian jadikan tandingan-tandingan, padahal zalika yang demikian itu, ya, adalah Rabb sekalian alam. Artinya kesemuanya itu jadi menciptakan langit dan bumi, ya, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabb sekalian alam. Dia telah menjadikan di dalam bumi itu gunung-gunung, min fauqiha, di bagian atas bumi, permukaan bumi itu ada gunung-gunung. Wa baraka fiha, dan Allah taala memberikan barokah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di dalamnya itu makanan-makanan, ya, ditentukan itu diciptakan selama 4 hari untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh. Maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan makhluk. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa ila sama. Allah Subhanahu wa taala istawa ke atas langit. Dan langit itu dia adalah dukhon. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kalian berdua dalam keadaan tunduk maupun terpaksa. Maka keduanya pun berkata, kami datang memenuhi perintahmu wahai Allah, ya, menjadi orang yang tunduk kepada Engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan faqadahunna, ya, menciptakan itu 7 langit
waktu 2 hari atau selama 2 hari. Kemudian Allah mewahyukan pada setiap langit perintah-perintahnya yang mesti ditaati oleh langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu, ya, untuk menjaga. Yang demikian itu adalah kekuasaan, ketentuan, ya, dari zat yang maha mulia lagi maha berilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah merinci ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat langit, membuat bumi, ya, yang kesemuanya diciptakan selama 6 hari, tapi dirinci ada 2 hari, yaumani khalaqa fihimal ardo. 2 hari Allah Ta'ala menciptakan, ya, di dalam menciptakan makhluk, ya, langit dan bumi itu khusus 2 hari untuk bumi. Dan yaumani khalaqa fihi ma'as sama, Allah menciptakan langit, ya. Itu juga yang maksudnya adalah 7 langit tadi 2 hari. Kemudian 2 hari kana fiha, ya, karena fiha baqiyatul makhluqat, makhluk-makhluk yang ada padanya, ya, yang selainnya, yang di situ adalah yang ada di bumi, itu selama 2 hari pula. Wallahu ta'ala qadirun ala an yakhluqaha jami'a bikun fatakun, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia maha mampu untuk menciptakan, ya, kita lanjutkan, tadi ada rekaman terjeda, ya. Maha mampu untuk menjadikan kesemuanya itu dengan satu firman-Nya saja, yaitu kun fatakuna, maka dengan sebab firman itu jadilah, ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, ya, innallaha ta'ala yu'awwidu ibadahu bihadat tariq ila ta'anni wal hikmah. Para ulama, ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membiasakan untuk hamba-hambanya dengan tariq seperti ini, ya, jalan seperti ini untuk bisa ta'ani, bisa pelan-pelan, demikian pula hikmah. Artinya dari sisi mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu untuk terjadi itu Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pelan-pelan, ya. Maka manakala manusia dia menempuh sebab-sebab itu juga tidak akan terjadi begitu saja, tapi pelan-pelan, ya, dia pelan-pelan. Dan kepelan-pelanannya Allah menetapkan seperti itu agar supaya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kauniyahnya Allah itu demikian berlakunya, ya. Bahkan hal yang berkaitan dengan kauniyah, yang berkaitan dengan syariah, misalnya hukuman, ya. Hukuman itu misalnya orang tidak membayar zakat, ya, adab, ya, nggak bayar zakat kan akan ditahan hujan dari langit. Itu tidak mesti kemudian langsung ditahan hujan saat itu, ya. Tapi nanti pelan-pelan sampai pada taraf benar-benar hujan itu nggak turun, ya. Kita tahu dalam perkara tersebut menjadikan banyak di antara hikmah perkara tersebut, sehingga manusia yang beriman dia akan beriman dengan khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya berkenaan perkara tersebut. Tapi orang yang kafir makin kafir, karena dia akan mengatakan mana buktinya, kan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian itu sebagai istijrot bagi mereka, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwa sifat mencipta itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang kaum Ad, ya.
Kaum Ad itu mereka bikin bangunan yang kuat gitu loh. Kemudian dihancurkan oleh Allah karena mereka kufur kepada Rasulnya. Allah sebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ya, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Itu bangunan-bangunan yang belum pernah diciptakan di negeri manapun. Padahal bangunan itu yang bikin siapa? Yang bikin manusia. Artinya manusia itu memang disifati dengan sifat mencipta, tapi menciptanya itu dia hanya merubah ya. Artinya dari takziru bihalin ila halin akhar. Ya, dia merubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Seperti kayu diciptakan jadi pintu, itu masuk dalam bab mencipta. Tetapi tidak ada bentuk ijadun minal adam, mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Manusia tidak ada. Ini adalah sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya para membikin patung, demikian pula penggambar itu disebutkan di dalam beberapa riwayat dengan sebutan khalaqtum, apa yang kalian ciptakan. Suruh menghidupkan apa yang kalian bikin, ciptakan. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga kalau di satu sisi Allah itu zat yang maha berkuasa untuk menciptakan kun, tapi ternyata Allah menciptakan dengan proses gitu loh. 2 hari untuk ini, 2 hari untuk ini, dan 2 hari untuk ini, yang kemudian menjadi 6 hari. Tentu ini ada hikmah yang besar gitu, yaitu untuk ta'anni wal hikmah, untuk seorang itu pelan-pelan. Demikian pula hikmah, jangan kemudian tergesa-gesa. Ya, makanya tergesa-gesa itu, ajalah itu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu datang dari syaitan. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala kalau itu berkaitan dengan kejadian yang ada pada diri kita, ya. Diri kita berkaitan dengan ketaatan kepadanya, sudah melakukan ketaatan ini tapi kok masih seperti ini. Ya, itu untuk menguji kesabaran, agar seluruh sisi daripada keimanan seorang hamba tersebut itu menjadi sempurna di dalam dia beramal, sehingga sempurna pula pahalanya. Makanya para nabi kok diuji oleh Allah itu sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang, ya. Sehingga dalam perkara itu berlaku agama itu ketika seorang adalah tidak tergesa-gesa. Demikian pula di dalam perkara yang ada pada ayat ini, yaitu kauniyah gitu. Kauniyah, ya tidak perlu kemudian tergesa-gesa. Makanya yang sabar, ta'ani gitu, di dalam mempelajari kauniyahnya Allah, ya, akhirnya berhasil. Pesawat ditemukan tahun berapa, sampai kemudian bisa membuat pesawat. Itu kan butuh proses bergenerasi gitu. Yang mana penciptanya dulu, penemunya dulu ya enggak menikmati, justru yang menikmati belakangan, orang belakangan. Termasuk lampu, ya, termasuk motor. Pada waktu mobil pertama kali diciptakan itu, kecepatan mobil berjalan itu dari orang jalan kaki masih cepatan orang jalan kaki, ya. Tapi bergenerasi sampai mobil sekarang kecepatannya bahkan ada yang seperti kecepatan pesawat, ya, kecepatan pesawat hampir menyamai kecepatan pesawat, ya. Waqala ahlul ilm, berkata para ulama, miqdaru sittati ayamin li'ana laisa fi dzalikal waqt alamatu lailin wala alamatu naharin, lakin nahnu naqul sittatu ayamin li'ana Allah ta'ala la yahtaju ila miqdarin, naqul sittatu ayam kama qala subhanahu wa ta'ala wa huwa ya'lamu anna laila yantahi bihaddin wa nahara yantahi bihaddin sittatu ayamin kama qala. Ukuran 6 hari,
Ya. Kadang timbul pertanyaan, bukankah di waktu itu belum ada hari kan? Ya, belum ada hari. Karena matahari dan bulan itu kan diciptakan seiring setelah diciptakan bumi tadi kan. Bumi 2 hari, bagaimana bumi 2 hari sementara matahari dan bulan yang menjadikan malam siang itu nampak, kok bisa dikatakan 2 hari itu? Ya, sehingga beliau mengatakan dikarenakan tidak ada di waktu tersebut tanda malam, tidak pula ada tanda siang, yaitu adanya matahari kan. Namun kita katakan sebagai seorang yang beriman, ya tetap 6 hari. Karena Allah Ta'ala itu tidak butuh ukuran. Untuk mengetahui ini siang hari, malam hari, untuk mengetahui ini adalah sehari semalam, Allah tidak butuh adanya malam dan siang. Allah maha mampu untuk mengetahui bahwa itu adalah 1 hari, itu 2 hari, itu 3 hari. Nakul sitatu ayamin, kita katakan 6 hari. Sebagaimana Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini. Karena Allah Ta'ala dia mengetahui bahwa malam itu ada batasan ukurannya, ada puncak dari batasannya. Demikian pula siang itu ada puncak atau selesai daripada batasannya. 6 hari sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya. Hadhihi ad-dalil al-awal, ya, atau hadha dalilul awal, ini adalah dalil yang pertama. Hadal khalqu al-azimu al-ajibu al-mutqanu ujida fi hadhihi sittati ayamin. Bahwa makhluk yang sangat besar, yang sangat menakjubkan ini lagi sempurna, teliti, diciptakan itu kan benar-benar teliti gitu loh. Apa yang diciptakan oleh Allah, langit, bumi dan yang lain sebagainya, itu diadakan selama 6 hari ini. Wa huwa qadirun an yujidahu kalahmil bil basar. Padahal Allah maha mampu untuk mengadakan seluruh makhluk tersebut hanya satu kejapan pandangan mata saja. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa ma amruna illa wahidatun kalah min bil basar. Dan tidaklah kami memerintahkan, ya, kecuali hanya sekedar memerintahkan untuk berlaku sesuatu, kecuali hanya satu pandangan mata saja. Begitu sebentarnya ataupun begitu singkatnya, yaitu kalimatun wahidatun la yukarriruha. Artinya Allah menciptakannya dengan perintah, ya, dengan kalimat, ya, satu kalimat saja. Allah tidak perlu untuk mengulanginya. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai dapat keutamaan, ya, di mana mereka berucap satu kali saja langsung diijabahi oleh Allah. Ini karena begitu cintanya Allah kepada hamba seperti ini, hamba yang dikatakan wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa basarahu alladzi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha. Kalau aku sudah mencintainya karena dia menunaikan perkara yang wajib, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunat, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan kalau aku sudah mencintainya, wa idza ahbabtuhu, ya, maka aku akan menjadi pendengaran, dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan, dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Ya, aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Itu kan bimbingan. Bagaimana dengan kaitannya dengan ucapan tersebut? Ya, waliullah itu pada tingkatan tertinggi seperti yang disebutkan oleh Nabi, ruba as'atha akbaro madfu'in bil abwab lau abarrohu, ya,
lau aqsama billahi ta'ala la abarrahu. Ya. Betapa banyak seorang yang dia rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, tubuhnya penuh debu. Dia ditolak dari satu pintu ke pintu untuk bertamu ataupun untuk menyampaikan apa yang menjadi hajatnya atau kepentingannya. Ditolak. Namun andaikan dia lau aksama Allah, andaikan dia bersumpah atas nama Allah, la abarroh, niscaya Allah Ta'ala akan mengijabai. Dikatakan abarroh ya, artinya mengijabai dengan bentuk apa ya, yang terbaik. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabainya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara pembahasan seputar bagaimana kita bisa mengenal Rob selain dengan ayat-ayatnya tadi adalah dengan apa? Dengan melihat terkabulnya doa orang yang berdoa. Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Jadi untuk istilahnya bisa mengetahui kalau Allah itu ada, Afan ya. Saya koreksi. Untuk bisa mengetahui kalau Allah itu ada itu bisa dengan salah satunya adalah melihat adanya pengkabulan doa dari orang-orang yang berdoa. Wallahu ta'ala a'lam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini cukup dengan Allah mengatakan kun mayahtaju ila tikroriha kuni samaan wa ardun yakun kadzalik. Dengan ucapan kun ya, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh untuk mengulangi ucapan itu. Cukup mengatakan kuni, jadikanlah untukku samaan. Ya, jadikanlah untukku langit, bumi dan ardon dan bumi. Ini saya langsung akan jadi langit dan bumi itu. Dan itu nampak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan api itu kan panas. Tetapi dengan kata-kata kun itu bisa menjadi sejuk. Sebagaimana Allah sebutkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar, itu Allah berfirman ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah untukku kamu itu dingin, bardan wa salaman, dingin yang menyelamatkan untuk Ibrahim. Jadi yang panas bisa berubah menjadi itu hanya karena apa? Hanya dengan Allah mengatakan kun. Jadi tidak ada iskal, misalnya kayak Nabi Isa diangkat ke langit, belum mati, beliau belum wafat. Di atas langit itu kan oksigen makin lama makin hilang. Tapi tetap Nabi Isa alaihissalam hidup. Dan jangan heran kalau Nabi Muhammad alaihissalam di mi'rajkan ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu kan ke atas, itu kan kalau tidak pakai oksigen kan tidak bisa gitu. Tapi Allah maha mampu untuk menjadikan manusia hidup tanpa oksigen. Allah maha mampu untuk menjadikan itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kita lihat saja, iblis umurnya sejak dia ada di surga sampai dikeluarkan oleh Allah sampai hari kiamat itu umurnya berapa ribu tahun ya, atau mungkin ratusan tahun, kita tidak tahu gitu. Allah maha mampu untuk menjadikan umur iblis itu lama ya. Nah, bahkan Allah maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang sebentar itu seolah-olah lama sekali. Pada pandangan kita lama, padahal itu sebentar. Contohnya kalau kita tidur itu kita mimpi rasanya itu sampai lama sekali, nggak selesai-selesai. Padahal ternyata begitu bangun baru 1 jam. Padahal seolah-olah sudah berhari. Allah maha mampu untuk menjadikan yang demikian. Sebaliknya pula, orang yang tidur sampai ratusan tahun, begitu bangun menyangka baru beberapa setengah hari atau beberapa hari itu.
namun ternyata himar yang ada di sisinya sudah, yang mereka bawa sudah menjadi tulang belulang. Berarti kan sudah lama sekali. Allah maha mampu untuk menjadikan hal yang demikian. Kemudian yang kedua, tsummastawa, kemudian Allah istawa. Wa hadza dalilun ala annal istiwa'a alal arsi yakunu ba'da khalqis samawati wal ard. Amma khalquhu al ars fa huwa qablahuma bi khamsina alfas sanatin. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa istiwa di atas ars itu berlakunya setelah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kadang ini jadi pertanyaan ahlul bidah ya. Ahlul bidah itu kadang mereka bertanya, kalau Allah istawa di atas ars, bagaimana? Allah ada di mana sebelum diciptakan ars gitu. Nah, ini pertanyaannya yang tidak selayaknya dilakukan ya, atau diadakan, karena dalam dalil itu kita itu kan tidak tahu tentang zatnya Allah. Sebagaimana perkataan Nabi Isa, a'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui ya Allah Ta'ala zat ya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, diri hambamu ini, tapi hambamu tidak tahu apa yang ada pada diri engkau. Ini pernyataan adab dari Nabi Isa kepada Allah. Ya, bahwa kita itu tidak tahu ahwalnya Allah itu. Kita tahu Allah itu demikian, berbuat demikian, Allah sifatnya demikian, itu karena khobar. Jadi kalau khobar Allah itu misalnya di atas ars, ya sudah, kita tetapkan di atas ars. Adapun sebelumnya ya kita lihat dalilnya dulu gitu loh. Kalau memang Allah menyebutkan dalilnya, kita tetapkan. Tapi kalau enggak, ya kita enggak berbicara tentangnya. Ya. Ingat, kita ini berbicara tentang Allah ya sesuai dengan apa? Sesuai yang dalil yang sampai kepada kita gitu. Karena kita itu enggak tahu Allah. Enggak tahu tentang sifat-sifat, enggak tahu tentang nama-nama, tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan Allah, kecuali yang Allah kabarkan kepada kita. Nah, sehingga bertanya seperti itu dalam rangka untuk memberikan subhat agar supaya mereka ingin menyatakan bahwa istawa itu bukan istawa, tapi istawa itu istaula. Itu intinya kan situ nanti. Kemudian di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah menciptakan ars itu justru sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, selama 50.000 tahun. Atau anak koreksi ya tadi ya, bahwa ars itu diciptakan 50.000 sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi saya koreksi yang depan tadi, saya sempat ada pernyataan yang terbalik ya. Ya. Saya tadi sempat keliru ya. Itu koreksi yang begini. Jadi apa, ars itu kan diciptakan dia 50.000 ya, sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya. Kan yang menjadi masalah bagaimana sebelum ars diciptakan. Tadi kan pertanyaan subhat dari apa ahlul bidah demikian. Kemudian tsummastawa 'alal ars, makna dari istawa di situ ya, itu adalah ala wartafa'a. Ada berapa makna ya? Yang pertama makna ala wartafa'a wa ada huwa ahadu ma'anin. Dia adalah salah satu dari makna-makna yang tiga. Ahadu ma'anin salasah ja'at fil Qur'ani bimakna al-istiwa, yaitu hadha, maknanya adalah ini, ala wartafa. Wa mawadi'a ukhra ya, syabihu wal maknayani al-akhirani qasdun wastiqrarun. Ya, ada makna yang lain yang semisalnya ya. Di
Di tempat-tempat yang lain ada makna yang semisalnya. Kemudian ada dua makna yang lain, bukan akhirani, akharani, makna yang lain, yaitu maknanya qasdun wastiqrarun, makna menuju dan makna istiqrarun, yaitu menempat. Pada makna qasdun itu seperti firman Allah Ta'ala, tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah istawa ke arah langit, maksudnya menuju langit, kemudian Allah menuju langit. Ai qasdu ilaiha wa amada ilaiha, Allah itu menuju ke langit, wa amada, ya, menyengaja pergi ke sana, ya, amada ke sana, artinya pergi. Kemudian makna yang lain adalah istiqrarun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi." Ya. "Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi." Kemudian kalian mengingat nikmat dari Rabb kalian tatkala engkau duduk, ya. Engkau ini menempat di atas kendaraan. Ya. Istiqrar di situ dengan lafaz istawa gitu. Pada saat manusia dia istawa itu maksudnya menempat, ya, di atas kendaraan. Ai istaqrartum. Maka fal ayah fiha dalilun ala itisafi Rabbi azza wa jal bi sifatil istiwa. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala ini yang masyhur, ya. Itu di atas sini. Untuk pada ayat ini makna yang benar adalah ala wartafa. Tapi pada makna tumastawa ila sama itu adalah qasdu ilaiha, yaitu qasdun ilaiha, yaitu Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. Kemudian ada pertanyaan kaitannya dengan istawa di sini. Apakah dia dzatiyah atau fi'liyah sebenarnya? Ya, sifat Allah istawa itu dzatiyah, dzati itu terus-menerus sifat itu ada pada Allah, atau fi'liyah. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala bahwa ini adalah fi'liyah. Fi'liyah. Li'anna Allah Subhanahu wa taala li'annahu qala tsumma stawa, kemudian dia istawa, yakni khalaqas samawati wal arda tsumma stawa. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian setelah itu istawa. Ya. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi kemudian dia istawa. Adapun menciptakan apa? Arsnya kan 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Ya. Tapi istawanya di atas ini istawa ila sama, yaitu menuju langit tersebut, itu adalah setelahnya. Mana istawa yang ada dalam ayat ini, ya, itu tetap tidak keluar dari makna yang tiga yang tadi telah dijelaskan, yaitu ala wartafa'a dan qasdun atau qasoda, menuju, ya, menuju. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karena itu dengan lafaz summa di sini menunjukkan ini sifat fi'liyah, artinya sebelumnya tidak melakukan itu gitu loh. Sebelumnya tidak melakukan itu. Karena sifat fi'liyah itu kadang Allah melakukan, kadang Allah tidak melakukan. Kan seperti itu. Seperti marah. Allah murka itu sifat fi'liyah. Karena Allah kadang murka, kadang mencintai, kan gitu. Sehingga pada lafadz mastawa itu adalah sifatun fi'liyatun. Hadza huwa dalilu tsani. Kemudian dalil yang ketiga dari firman Allah tersebut yaitu yuksil lailan nahara. Wa fi ayatin ukhra tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ini dalam ayat yang lain, ya, itu dengan lafaz apa? Allah masukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Kalau di situ yuksil lailan nahara, Allah menutupkan malam kepada siang. Maknanya al-lailu yuksin nahara fatasiru dunya mutlama. Malam menutupi siang, jadilah dunia itu kemudian menjadi gelap.
Demikian pula an-naharu yuksi laila fatasiru ad-dunya munirah. Ya. Yaitu siang itu menutupi malam, jadilah kemudian dunia itu terang. Hada dalilus salis. Ini adalah dalil yang ketiga. Kemudian dari ayat tersebut yang keempat yaitu yatlubuhu hasisa. Allah menjalankannya dengan cepat, yaitu syari'an. Kul wahidin yatlubul akhar. Nah, setiap dari masing-masing itu akan yatlubul akhar. Akan menutupi yang lainnya. Falail la yutrikun nahar wa nahar la yutrikul lail. Dan malam itu tidak akan mendapati ya siang. Siang tidak akan mendapati malam. Artinya begitu masuk ya udah tutup, siang tidak ada gitu. Begitu siang datang, malam langsung tidak ada. Ya. Atau bisa dapat dibaca la yutrok juga tidak ada masalah. Artinya malam itu tidak bisa dapati oleh siang, demikian pula siang tidak didapati oleh malam. Ya, maknanya sama gitu. Kemudian yang kelima ada dalilul khamis yaitu wasyamsa wal qamar wa nujuma musakhkharatin bi amri. Dan Allah menciptakan matahari, bulan, ya, bintang-bintang. Dia berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dijalankan, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu ya, arafna ba'dul hikami minasyamsi wal qamar. Lakin anujum li ayyi syai'in khalaqaha Allah taala. Alamatun yuhtada biha wa zinatun lisama wa rujuman lisyayatin. Kita tahu sebagian dari hikmah diciptakannya matahari dan bulan. Namun tentang bintang untuk hikmah apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Hikmahnya adalah alamatun yuhtada biha. Ya. Atau bisa dibaca itu alamatin. Itu sebagai tanda yang yuhtada biha. Bisa digunakan petunjuk dengannya. Artinya bisa menggunakan arah timur, barat, utara, selatan dalam berpergian. Dan itu boleh ya, menggunakan alamat kepada bintang itu boleh seperti itu. Juga pada kebiasaan yang terjadi. Biasanya kalau bulan ini ada penghujan, itu di waktu ada muncul bintang ini. Sebagai tanda seperti itu tidak ada masalah. Tatkala tidak ada pengaruh takdir di muka bumi, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau itu menjadi takdir, ada pengaruh kaun yang terjadi di muka bumi, ini tidak boleh, ini perbuatan syirik. Sebagaimana kalau matahari ada, berarti itu siang kita bisa bekerja. Tapi kalau mataharinya tidak nampak karena malam, itu berarti malam, tanda kita untuk istirahat. Nah, seperti itu tidak ada masalah. Ya. Artinya berkenaan yang terjadi di muka bumi itu bukan karena pengaruh adanya siang, bukan karena pengaruh tasarruf ya, ataupun kemampuan mengadakan sesuatu di muka bumi. Bukan itu gitu. Kalau ya seperti itu ya syirik gitu loh. Kemudian zinatan lisama, bisa dibaca zinatun atau zinatan, itu sebagai hiasan bagi langit. Namun terakhir rujuman berarti dibaca zinatan, yaitu rujuman lisyayatin. Yang kedua untuk hiasan langit, yang terakhir adalah untuk merajam syaitan. Ya, untuk merajam syaitan. Itu fungsi-fungsi yang dimaklumi gitu. Tapi kalau fungsi untuk meramal ya, nah itu adalah syirik, perbuatan syirik. Kemudian alalahul khalqu wal amr, ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah ciptaan dan perintah. Di situ wawu di situ adalah wawu untuk mubayyanah ya. Wawu yang berfungsi untuk membedakan. Ya, atof mubayyanah. Ya, untuk membedakan. Ya. Wawu pembedaan gitu loh. Di mana khalq itu bukan amr dan amr bukan khalq. Khalq itu makhluk, amr itu dia bukan makhluk. Sehingga di dalam kitab Kitab Syariah ya oleh Al-Aljuri
Beliau menukil ucapan para ulama dahulu ya, beberapa riwayat ulama dari dahulu tatkala membantah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Quran itu makhluk. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan Quran makhluk. Ya, bahwa ayat ini lahul khalqu wal amr itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Kalau Asy'ariyah itu malu-malu mengatakan Quran makhluk, tapi perkataan mereka berkonsekuensi Quran makhluk. Karena mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ibaratu maknan qaimun fi nafsihi atau binafsihi. Ya. Ungkapan makna yang ada atau yang tegak pada dirinya Allah, pada zatnya Allah. Gambaran makna. Adapun yang mengucapkan sampai ada Quran ucapan itu adalah takbir dari Jibril atau takbir dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, intinya kan berarti kan makhluk kan gitu sebenarnya. Mereka malu-malu mengatakan itu. Memang kalau Asy'ariyah itu sebenarnya mirip sekali dengan Mu'tazilah, tapi malu-malu itu. Ya, dalam perkara-perkara itu nampak kalau mereka malu-malu. Dan taklim seperti itu tentang ibaratu maknan qaimun binafsihi itu nggak mungkin disebarkan di muka umum karena mereka ada taklim nantinya khusus taklim yang dikhususkan dan ada untuk bahasa umum. Mereka mengatakan bahasa umum rahmat ya rahmat gitu, rahmat Allah. Padahal mereka mengatakan rahmat itu kalau dalam bahasa khusus adalah apa? Irad al-in'am, keinginan untuk memberikan nikmat atau ihsan. Mereka nggak mau menetapkan bahwa rahmat itu benar-benar sifat rahmat hakikah bagi Allah. Yaliku bijalali. Nggak mengatakan demikian. Jadi seperti itu. Tapi dalam kitab-kitab khusus mereka, kajian-kajian khusus mereka nampak seperti itu. Wallahu ta'ala. Karena mereka menganggap ada pembahasan nama akidatul awam, akidah orang awam. Kalau akidah bukan orang awam seperti ini, orang awam seperti ini. Aneh itu, akidah kok ada khusus orang awam dan khusus orang tidak awam. Ya akidah itu sesuatu yang diyakini itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Lebih-lebih dalil di dalam permasalahan akidah mayuk takodubihi kaitannya dengan Allah ya ta'ala billahi subhanahu wa ta'ala itu dalil yang sifatnya muhkam, bukan mutasyabih. Dalil yang muhkam, yang jelas penunjukannya. Lahul khalqu la yusarikuhu fihi ahadun wal malikul lahu. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang berserikat padanya di dalam mencipta ini. Dialah yang al-malik lahu, yang berkuasa padanya. Sementara walahul amru, bagi Allah lah perintah itu, yaitu perintah yang sifatnya qadran maupun syar'an. Allah merintahkan yang secara qadran ya dengan perintah kun tadi, jadilah kemudian jadi. Yang syar'i ya kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an itulah perintah-perintah Allah yang syar'i. Wal amru qadari wal amru syar'i. Jadi perintah di sini ada yang qadari yang berkaitan dengan takdir dan ada yang perintah dengan syar'i. Perintah dengan takdir itu banyak, di mana setiap tahun itu ada perubahan takdir yang berlaku pada manusia di Lailatul Qadar, yang itu kemudian nanti akan ada di tangan tangan para malaikat ya, yang itu berubah setiap tahun. Tapi kan fi lauhil mahfuz tidak ada yang berubah sama sekali, tidak ada yang berubah sama sekali, semua sudah tercatat di sana. Kemudian wal amru syar'i wa taklifu wa risalah, yaitu beban syariat dan risalah ya. Wal amrul qadari qada'uhu wa qadaruhu fil kaun. Sementara perintah ismiyah qadari itu ketentuan Allah dan takdirnya Allah pada apa yang terjadi. Qauluhu jalla wa ala. Ya. Perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala dzakarahu tabarakallahu rabbul alamin asna ala nafsihi bihadhihi al-jumlah. Allah Subhanahu wa taala di sini menyanjung dirinya dengan jumlah ini ataupun kalimat ini, tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah taala Rabb sekalian alam. Maha suci Allah taala Rabb sekalian alam. Itu maha berkah ya. Wal barakah fil lughah itu aziyadah. Berkah itu secara bahasa adalah ziyadah. Ziyadatus syai'
wa nama'uhu, tambahan pada sesuatu dan perkembangannya. Sehingga tabarakallahu kamula halal kamalu kulluhu min jami'il wujud. Keberkahan itu dia berkahan yang sifat berkah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna Allahu jalla wala. Ya. Yang mana kesempurnaan Allah semuanya itu mengumpul di seluruh sisi. Dan kalimat ini yaitu tabaraka la ta'ti ila bilafdil madi. Ini tidak datang kecuali dengan lafaz madi ya, tidak datang dalam lafaz mudhari. Ya. La tusta'malu illa fi haqqillahi ta'ala, dan tidak dipakai kecuali untuk haknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam doa itu banyak disebutkan barakallahu fiik gitu. Ya, barakallahu. Wal yutabil barakah lil insan wa kaifa dzalik? Bolehkah seorang didoakan dengan barokah? Bagaimana yang demikian itu? Jawabnya doa bil barokah lil insan jaizun. Boleh, dan kaifiahnya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa hadzal amru mubarak. Dan perkara ini mubarakun, dibarokai. Ya. Kemudian ada lafaz yang tersebar di tengah manusia, yaitu adalah mabrukun. Ala fulanin kadza. Mabruk itu kan dengan mubarak itu sebenarnya beda gitu. Ini ungkapan yang salah. Karena menyelisih penggunaan makna yang benar secara bahasa. Mabrukun itu fiilnya itu barokah, maknanya menderum. Adapun mubarak itu fiilnya adalah dari barokah, maknanya memberkahi. Kita tahu bahwa isim masdar itu bisa berlaku untuk isim untuk masdar sulasi mazidnya. Ya, itu bisa berlaku sebenarnya. Ya, sebagaimana di dalam sebagian nukilan ya tentang fatir. Ya, fatoro itu kan masdarnya, isim masdarnya kan fatrun. Itu bisa dipakai untuk makna masdar, makna bukan masdar tapi makna masdar sulasi mazidnya itu iftar. Fatrun itu untuk iftar bisa. Tetapi kalau itu semakna di sulasi mujarotnya dengan sulasi mazidnya itu sama, artinya ada kesamaan. Kalau ini tidak sama, barokah itu menderum, kalau barokah itu memberkahi gitu loh. Sehingga tidak bisa dimaksudkan barokah itu untuk makna atau untuk fiilnya yang fiil madinya yang sulasi mujarot itu tidak bisa nanti pada masdarnya dibawa kepada isim masdarnya dibawa kepada makna masdar sulasi mazidnya, yaitu pada wayan fa'ala, yaitu barokah. Tidak bisa. Kenapa? Maknanya beda. Kalau maknanya beda berarti ini salah. Orang mengatakan mabrukun ala fulanin kadza, itu berarti diderumi mudah-mudahan diderumi si fulan dengan ini. Padahal maknanya adalah mubarak. Ya, mubarak. Mudah-mudahan dia dibarokai dengan barokah ini ya. Nah, sehingga ini penggunaan yang salah. Dulu ada merek saya masih ingat ada merek Habatus Sauda itu mabruk gitu. Dan juga saya beberapa kali mendengar beberapa duat ya pada waktu berbicara, bahkan itu sedang berbicara dengan saya waktu itu. Itu beliau mengatakan mabruk insya Allah. Saya waktu itu masih bingung itu mabruk itu maknanya apa gitu loh. Apakah pakai qaf atau pakai, tapi setelah oh iya pakai kaf gitu loh. Waktu itu saya dengar juga saya nggak paham karena asing bagi saya mubarok gitu loh. Atau sering kata barokah insya Allah, itu mah tidak ada masalah gitu loh. Tapi dia mengatakan mabruk terus ya. Sampai begitu pulang saya cari kamus gitu loh. Mabruk itu maknanya apa gitu. Oh ternyata maknanya diambil dari barokah. Oh, kok maknanya menderum gitu. Berarti tadi saya banyak didoakan supaya menderum atau gimana maksudnya? Diderumi itu. Karena beliau setiap
Kan waktu itu kita diskusi, kemudian beliau sambil diskusi itu menyampaikan kata mabruk insya Allah, mabruk gitu. Insya Allah seperti itu terus itu. Sampai saya pulang. Cuma saya nggak enak untuk bertanya gitu. Karena saya juga nggak paham waktu itu mabruk itu apa maknanya gitu. Karena asing, saya belum pernah mendengar kecuali saat itu saja. Kita tahu bahwa orang awam dia tidak memaksudkan dengan ucapan mabruk itu adalah seperti lafadznya. Namun yang dimaksud adalah apa? Mubarak. Mubarakun kan gitu. Artinya burika alaih. Bukan burika tapi burika alaih. Ya, di atas wayan af'ala. Pada bentuk maf'ulnya. Ya. Namun ini kesalahan di dalam menggunakan ungkapan bahasa. Ya. Yang jelas itu sebuah kesalahan. Kemudian terakhir adalah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala fala yakhruju an rububiyatihi say'un min khalqi. Rabb sekalian alam, di mana tidak ada sesuatu apapun dari makhluknya itu yang akan keluar dari rububiyahnya Allah. Rububiyah dalam hal tidak ada suatu pun yang keluar dari Allah, penciptaan Allah. Tidak keluar, tidak ada suatu pun yang keluar dari apa? Kepemilikannya Allah. Tidak ada suatu yang keluar dari kepengaturan Allah. Semua ya itu diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, diatur, kemudian dimiliki, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan kita di siang ini. Besok kita lanjutkan perkataan musannif rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan tentang rububiyahnya Allah. Wa rabbuhu wal ma'bud. Rabb itu adalah zat yang diibadahi. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.